Kira-kira mungkin jam 11 malam, si Erika ini bangunkan Johan. Papa, kok ada suara orang jalan ya? Ini bukan suara langkah kaki manusia. Karena suara langkah kakinya itu tekap. Dak, dak. Jadi seolah-olah kayak ada raksasa yang lewat persis di samping tenda mereka. Aku tahu kamu bukan istriku. Aku tahu, kamu gak usah ganggu aku. Nah, si sosok perempuan ini langsung menghadapkan wajahnya ke arah Johan. Disinilah Johan melihat lagi, wajahnya itu menyeramkan, wajahnya hancur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah kisah pendakian gunung di Gunung Arkopuro yang dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Johan yang asalnya dari Jakarta. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di episode kali ini teman-teman, tentu episode kali ini adalah episode yang sudah kalian tunggu, yaitu cerita tentang pendakian gunung. Nah, karena cerita ini adalah cerita pendakian di Gunung Arkopuro, mungkin banyak di antara kalian yang bertanya-tanya, kenapa kok nggak ada cerita dari kami yang pernah melakukan pendakian di Arkopuro. Jadi menurut kami, pada saat kami melakukan pendakian di Gunung Arkopuro itu, selama dalam ekspedisi itu, kami nggak terlalu mengalami kejadian-kejadian yang mistis. Jadi kami melakukan pendakian itu dengan lancar dan nggak ada kendala satupun. Ya ada beberapa, cuman rasanya juga kalau diceritakan juga nggak menarik. Nah, kebetulan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara ini namanya Johannes. Biasa dia dipanggil dengan Johan. Asalnya dari Jakarta. Yang menarik dari cerita Johannes ini, dia pernah mendaki di Gunung Arkopuro di tahun 2016 itu bersama putrinya. Dan pada saat itu Johan sendiri nggak menyangka dia akan mendaki ke Gunung Arkopuro itu hanya berdua dengan putrinya. Ada semacam miskomunikasi lah pada waktu itu.
Nah, kita cerita lebih dulu. Johan ini pada saat SMA, dia pacaran dengan seorang perempuan namanya Agnes. Dia pacaran mulai dari kelas 1 SMA, dan di kelas 3 SMA itu mereka sudah punya komitmen. Mereka akan menikah setelah lulus SMA. Dan ternyata orang tua mereka ini pun setuju. Jadi akhirnya selepas SMA mereka menikah, dan gak lama setelah itu mereka ini dikaruniai seorang anak. Anaknya ini namanya Erika. Nah, dalam perjalanan itu sebenarnya awalnya Johan ini gak seberapa suka naik gunung. Dan pada waktu dia kerja di perusahaan swasta yang ada di Jakarta, suatu saat departemennya itu mengadakan acara, dan acara ini adalah acara pendakian gunung. Dan mau gak mau waktu itu Johan ikut. Padahal sebelum-sebelumnya dia gak pernah sama sekali mendaki gunung. Ternyata di pendakian pertamanya itu, di Gunung Gede, dia ini langsung jatuh cinta dengan olahraga outdoor tersebut. Dan setelah sepulangnya dari Gunung Gede itu, dia langsung belanja peralatan naik gunung. Nah, dan setelah itu akhirnya dia sering banget naik gunung. Kira-kira 1 tahun 3-4 kali dia naik gunung. Nah, berjalannya waktu, suatu saat Agnes ini, istrinya Johan itu, karena dia juga bekerja juga, suatu saat Agnes ini sempat tanya ke Johan, dia ini pingin juga diajak naik gunung. Dan ketika Johan tanya, kira-kira gunung mana yang pingin kamu daki? Nah, Agnes bilang dia pingin naik ke Gunung Argopuro. Ada alasan tersendiri kenapa Agnes ini pingin mendaki ke Gunung Argopuro. Ini semua juga karena cerita-cerita dari Johannes. Jadi sebelum-sebelumnya Johan ini pernah mendaki ke Gunung Argopuro, dan sepulangnya dari sana dia cerita ke istrinya betapa bagusnya Gunung Argopuro, perjalanannya itu pun juga jauh. Nah, di situ akhirnya Agnes ini ikut tertarik. Dia ingin sekali mendaki ke Gunung Argopuro. Nah, singkat cerita, di sekitaran tahun 2013, waktu itu Erika, anaknya Johan ini, kalau nggak salah duduk di bangku kelas 5 atau kelas 6 SD. Johan lupa waktu itu. Nah, posisinya Johan ini ada di kantor. Tiba-tiba dia dapat telepon dari mertuanya. Mertuanya ini waktu itu sambil nangis dia bilang, "Jo, itu Agnes ada di rumah sakit. Dia kena serangan jantung." Langsunglah buru-buru Johan ke sana. Begitu sampai di depan pintu rumah sakit, dia ditelepon lagi oleh mertuanya bahwa Agnes ini sudah meninggal. Nah, disitulah Johan mendapat kabar buruk, dan disitu dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia sendiri juga nggak menyangka waktu itu ditinggalkan istrinya begitu cepat. Dan yang membuat Johan ini bertanya-tanya, sebelum-sebelumnya bahkan Johan ini nggak tahu bahwa Agnes itu sebenarnya punya riwayat penyakit jantung. Dan ketika Johan tanya ke orang tua Agnes ini pun juga nggak tahu bahwa Agnes ini sebenarnya punya riwayat penyakit jantung. Jadi Agnes menyimpan hal ini sendiri. Itulah yang disesalkan oleh Johan. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah sebuah takdir yang harus dihadapi oleh Johan. Dan yang Johan nggak tega ini adalah ketika melihat Erika. Pada saat dia masih duduk di bangku SD, dia sudah ditinggal ibunya. Dan waktu itu dia tahu sendiri bahwa ibunya ini meninggal. Nggak ada yang ditutup-tutupin oleh Johan. Selepas istrinya ini pergi, Johan itu hidupnya sering kali ke rumah orang tuanya Agnes, kadang juga ke rumah orang tuanya Johan sendiri. Dia bingung untuk merawat Erika ini, karena Erika ini juga tumbuh dewasa, dia nggak pernah tahu menangani anak perempuan seperti apa. Jadi muncul kerjasama di sana. Dan selama bertahun-tahun inilah Johan masih berhubungan baik dengan orang tua Agnes. Dan suatu ketika di tahun 2016, si Erika ini duduk di bangku kelas 3 SMP. Nah, ada kegiatan mendaki gunung yang diadakan oleh teman-temannya Johan. Dan kebetulan waktu itu mereka akan mendaki ke Gunung Pangrango. Johan sendiri waktu itu kurang berminat, karena dia sudah beberapa kali naik ke Gunung Gede dan juga Gunung Pangrango. Dia sempat bilang ke teman-temannya, dia mau tetap ambil cuti, tapi dia nggak ikut ke Gunung Gede Pangrango. Dia pengen menghabiskan liburan dengan anaknya.
Dan pada saat itu pimpinan setuju, rekan-rekan kerja juga setuju, Johan pun tetap ambil cuti, tapi dia nggak ikut rombongan ke Gunung Pangrango. Nah, dia bilang ke anaknya, si Erika ini, dia manggilnya Cece, Ce, kira-kira kamu mau liburan kemana sama papa? Ternyata si Erika ini bilang, Cece mau naik gunung, Pak, ke Gunung Argopuro. Cece pernah dengar dulu, Mama pengen naik ke Gunung Argopuro. Nah, begitu si Erika ngomong seperti itu, Johan itu langsung tersentuh hatinya. Dia nggak bisa berkata-kata selain bersedih. Jadi waktu itu tanpa pikir panjang, Johan langsung menyetujui keinginan dari anaknya itu karena dia ingat betul dengan istrinya. Istrinya sudah lama sekali pengen naik ke Gunung Argopuro tapi nggak pernah terwujud. Jadi pas si Erika, anaknya Johan ngomong seperti itu, Johan langsung tersentuh dan dia langsung mengiyakan. Jadi hari itu juga, Johan mulai mempersiapkan peralatan pendakian. Awalnya Johan ini berpikir dia hanya pergi liburan ke kota lain dengan anaknya ini. Tapi ternyata ketika anaknya minta naik gunung, dia pun akhirnya mengabulkan permintaan anaknya itu. Dipersiapkanlah semua peralatan pendakian ini. Dan dari situ Johan izin ke kakek dan neneknya Erika. Dan orang tua Agnes itu dipanggil Oma dan Opa. Sedangkan orang tua Johan ini dipanggil kakek dan nenek oleh Erika. Dia izin ke semua ini. Setelah mereka mengizinkan, barulah Johan ini berangkat naik mobil. Nah, perjalanan mereka ini gak langsung menuju ke Jawa Timur. Mereka berhenti di Salatiga mengunjungi adik kandungnya Johan yang tinggal di sana. Jadi mereka di sana itu semalam, setelah itu mereka berangkat lagi menuju ke Jawa Timur, langsung menuju ke Probolinggo. Kenapa Johan menuju ke Probolinggo? Karena pada saat dia dulu pernah mendaki ke Gunung Argopuro, dia lewat jalur Bremi Probolinggo ini. Dia taunya cuma dari sana. Begitu sampai di sana, kondisi di pos pendakian ini rame banget. Banyak sekali pendaki yang mau naik. Dan begitu sampai di sana, ada beberapa orang yang menyarankan. Johan sendiri lupa siapa nama orang ini, dia lupa. Apakah dia bagian dari pos pendakian? Dia lupa, yang jelas si bapak-bapak ini menawarkan ke Johan, Mas, kalau mau mendaki lebih baik dari jalur Baderan aja. Karena jalurnya lebih landai. Karena masnya ini bawa anak-anak. Ini cuma saran saya. Terus Johan bilang, loh, terus mobil saya gimana, Pak? Saya kesananya gimana? Oh, enggak masalah. Nanti saya ikut ke sana, mobil masnya saya bawa lagi ke Bremi. Jadi sampai turunnya ke Bremi. Nah, Johan ini memikirkan lagi. Beberapa tahun yang lalu dia ingat-ingat lagi. Memang jalur Argopuro ini, terutama lewat Bremi, menurut Johan itu memang jalurnya terjal. Dan dia bisa membayangkan, kalau seandainya Erika lewat sana, ini pasti susah. Apalagi dia nggak pernah naik gunung. Nah, selain itu juga, pada saat Johan mendaki ke Gunung Argopuro beberapa tahun yang lalu lewat jalur Bremi, dia nggak lanjut ke jalur Baderan, tapi dia turun balik ke jalur Bremi. Nah, menurut si bapak ini, dari jalur Baderan ini bisa lintas dan turun di jalur Bremi. Berbekal informasi inilah akhirnya Johan pun mau dan melihat kondisi di sana banyak pendaki, paling tidak di jalur Baderan juga sama. Akhirnya mulailah mereka menuju ke Baderan yang ada di daerah Situbondo. Begitu mereka sampai di pos sana, ini di pos itu lumayan sepi. Nah, di situ Johan ini masih berpikir positif, mungkin belum ada pendaki yang datang. Nah, setelah registrasi, dia tanya-tanya, Mas, ini apa memang sepi? Apa nggak ada pendaki lain? Si mas-mas ini bilang, sudah ada yang naik 2 hari yang lalu. Rombongan banyak kok, Mas. Mungkin kalau masnya nyusul bisa ketemu di Cikasur atau di Cisentor. Oh gitu ya? Saya dapat peta nggak? Oh dapat. Akhirnya setelah dikasih peta, mereka ini bermalam lebih dulu di pos pendakian. Dan setelah itu mobil Johan ini dibawa oleh bapak-bapak ini menuju ke Bremi. Semalam ada di pos pendakian, pagi harinya mereka baru memulai pendakian. Jadi yang mereka lakukan, mereka naik ojek menuju ke pos mata air 1. Di sana, tukang ojek ini ngasih tahu, Mas, kalau memang nanti kemalaman nggak sampai di Cikasur,
lebih baik ngecamp di sebelum Sikasur aja karena jalannya bahaya. Terus tempat-tempat untuk ngambil air ini ada di mata air 1 sama mata air 2. Di Cikasur ada. Setelah di Cikasur ada lagi sumber mata air di Rawa Embek, tapi itu pun juga nggak banyak. Debit airnya itu nggak begitu kenceng. Setelah itu naik dari ke puncak, baru ada air lagi itu di Taman Hidup. Nah, setelah itu mereka jalan. Nah, awal-awal si Johan melihat Erika ini dia begitu bersemangat. Dia jalan lebih dulu, sampai-sampai sempat Johan ini sering tertinggal oleh si Erika ini. Johan sendiri memaklumi dia baru pertama kali naik gunung si Erika ini. Jadi mungkin dia antusias banget waktu itu. Sesampainya di pos mata air 2, mereka istirahat sebentar, Johan ambil air. Begitupun juga Erika. Nah, Erika ini hanya bawa tas daypack kecil. Sedangkan semua barang-barang Erika ini kebanyakan dibawa oleh Johan. Sleeping bag, jaket, dan lain-lain ini dibawa satu karel dengan Johan. Setelah istirahat sebentar, mereka melanjutkan perjalanan. Dan ternyata benar, sebelum sampai di Cikasur, waktu itu Johan lupa apa nama posnya. Jadi dia ini berhenti di sebuah sabana yang cukup besar. Di situ ada tempat untuk mendirikan tenda. Kira-kira tempat ini bisa didirikan tenda sekitar 3-4 tenda. Dia berhenti di sana. Nggak ada siapapun di sana. Karena kondisi ini sudah mulai gelap. Dan yang Johan rasa, ini kayaknya masih jauh untuk menuju ke Cikasur. Akhirnya dia putuskan ngecamp di sana, di tempat itu. Dia mulai mendirikan tenda. Setelah mendirikan tenda, dia masak dan mulai makan. Nah, pada saat makan itu, dia nggak merasakan sesuatu yang ganjil. Dia menikmati betul bercengkrama dengan anaknya. Bahkan waktu itu Johan juga merasa bersyukur karena jarang sekali mereka ini quality time seperti ini. Jadi dia nikmati betul waktu itu. Sekitar jam 8 malam, mereka memutuskan untuk tidur. Selain itu juga mereka sudah benar-benar capek, mereka tidur. Nah, ternyata kira-kira mungkin jam 11 malam, si Erika ini bangunkan Johan. Papa, kok ada suara orang jalan ya? Johan ini duduk. Dia coba dengarkan apa benar ada suara orang jalan. Waktu itu Johan sendiri gak mendengar apa-apa. Jadi dia cuma menenangkan anaknya. Sudah, kamu tidur aja, C. Gak ada apa-apa. Tidur ya. Papa nemenin kamu sampai kamu tidur. Setelah itu si Erika ini tidur. Nah, setelah memastikan Erika ini benar-benar tidur, barulah Johan ini tidur. Tapi sebelum Johan ini terlelap, Johan ini mendengar memang ada suara langkah kaki. Dan suara langkah kaki itu Johan yakin ini bukan suara langkah kaki manusia. Karena suara langkah kakinya itu tekap. Dak, dak. Jadi seolah-olah kayak ada raksasa yang lewat persis di samping tenda mereka. Dan begitu langkah kaki ini mendekat ke arah tenda Johan, Johan ini semakin takut. Karena dia nggak mau Erika ini terganggu, telinga Erika ini ditutup dengan tangan Johan. Dan sosok besar ini didengar oleh Johan, dia ini melintas. Dan langkah kakinya itu benar-benar besar banget. Glok, 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 langsung menuju ke arah sabana. Johan sendiri nggak berani buka tenda waktu itu, dan kejadian ini terjadi 2 kali. Beberapa jam setelah itu ada langkah kaki lagi dari arah sabana menuju ke arah hutan. Jadi kayak seolah-olah sosok ini balik lagi menuju ke hutan. Dan Johan benar-benar mendengar waktu itu suara langkah kakinya ini keras banget dan besar banget. Dang, dang, dang. Itu terjadi hanya beberapa detik. Setelah itu suara ini menghilang. Pagi harinya, dia menunggu apakah Erika mau cerita sesuatu. Ternyata pada saat itu Erika nggak cerita apapun. Artinya waktu itu Johan merasa berarti semalam aman. Nggak ada gangguan apapun. Setelah mereka sarapan, persis jam 7 pagi, mereka berangkat, melanjutkan perjalanan. Perjalanan di Arkopuro ini baru dialami oleh Johan, jalur Baderan ini. Dia baru tahu bahwa perjalanan ini benar-benar jauh. Kata orang perjalanan dari Baderan menuju ke Bremi itu sekitar 40 km. Dia sendiri nggak tahu ini sudah sampai mana, karena dia nggak pernah lewat jalur itu sebelumnya. Dan sepanjang jalur pendakian ini, dia nggak pernah sama sekali ketemu pendaki.
Jadi dia benar-benar sendirian bersama Erika itu. Dia melewati padang savana, masuk hutan, dan melewati padang savana lagi. Begitu seterusnya. Sampai-sampai dia itu melihat ada padang savana yang begitu luas. Dan di situ Johan yakin, oh mungkin ini yang namanya Cikasur. Nah sebelum sampai Cikasur, dia ini ngelihat ada aliran sungai yang bagus sekali. Di situ aliran sungai ini ditumbuhi banyak sekali sayuran-sayuran hijau. Dia nggak tahu ini tanaman apa. Tapi karena informasi dari beberapa orang bahwa ini sayuran ini bisa dimakan, dia pun ambil sayuran tersebut dan ambil air. Nah barulah Johan tahu bahwa sungai ini adalah Sungai Kolbu. Airnya begitu jernih. Dan bahkan waktu itu Erika ini benar-benar menikmati air tersebut. Setelah dia menyeberang Sungai Kolbu ini, dia sampai di Cikasur. Di situ ada satu orang pendaki. Nah, satu orang pendaki ini mendaki sendirian. Dia sudah mendirikan tenda di sana dan bersiap mau melanjutkan perjalanan menuju ke Baderan. Johan tanya, Mas, di arah dari Breme itu banyak pendaki nggak? Si pendaki Solo ini bilang, oh ada Mas, banyak. Memang banyak rombongan yang berangkat dari Breme. Oh ya sudah, untunglah kalau gitu. Ya sudah Mas, saya lanjut dulu. Nah pendaki Solo ini lanjut lebih dulu. Johan berhenti sebentar di Cikasur itu. Dia masak-masak sebentar, makan. Setelah itu lanjutkan perjalanan. Nah perjalanan selanjutnya ini adalah menuju ke Cisentor. Dia melihat banyak sekali tanda panah menuju ke Cisentor. Setelah melewati beberapa jalanan yang terjal, dia sampai di Cisentor. Ini sudah suasananya gelap. Nah pas waktu dia mau melewati sungai itu yang ada di Cisentor itu, dia ini tiba-tiba sedih. Dia kalut ngelihat Erika yang sudah mulai kecapean. Nah waktu itu berulang kali Johan melihat Erika ini sudah nangis. Tapi ketika Johan tanya, Erika itu selalu menutupi kesedihannya. Ketika Johan tanya, kamu kenapa C? C capek ya? Nah si Erika selalu bilang, enggak kok Pak, ayo jalan lagi Pak. Mungkin Johan ini merasa si Erika anaknya ini nggak mau mengecewakan Johan. Dari situlah dia berusaha menutupi. Nah, pas waktu dia mau menyeberang ke sungai yang ada di Cisentor itu, Johan ini tiba-tiba sedih karena melihat Erika yang seperti itu. Dia mulai kedinginan dan dia mulai menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa kok aku sampai nurutin anakku ini naik ke Gunung Argopuro? Padahal si Erika ini nggak pernah sama sekali naik gunung sebelumnya. Kenapa kok dia mau nuruti ini? Dia ini kayak seolah menyalahkan dirinya sendiri. Dan sesampainya di Cisentor, nggak ada tenda yang berdiri di sana. Nah, di Cisentor ini ada bangunan semacam pondokan. Bangunan pondok ini sudah tidak terawat. Ada beberapa bagian dinding-dindingnya itu yang sudah mulai berlubang. Dan di depan pondok itulah Johan ini mendirikan tenda. Dia mulai masak sambil dia itu menahan rasa sedihnya. Dia sesekali melihat kondisi Erika. Erika itu sudah terbaring masuk ke dalam sleeping bag. Dia sempat bilang ke anaknya itu, C, makan dulu ya C, makan dulu. Nah, si Erika ini kayaknya sudah benar-benar capek. Dia mengabaikan kata-kata dari Johan. Akhirnya setelah Johan selesai masak, dibangunkanlah Erika ini. Ayo makan dulu, makan dulu. Dan dia ini makan sudah dalam keadaan ngantuk. Jadi dipaksa makan, setelah itu dia tidur lagi. Nah, di Cisentor inilah banyak sekali kejadian-kejadian yang nggak masuk akal yang dialami oleh Johan. Malam itu sekitar jam 8:30, setelah Johan ini beres-beres yang ada di depan tenda, dia masukkan semua barang-barang yang ada dalam tenda. Begitu dia masuk, dia memastikan Erika ini sudah tertidur pulas. Setelah tenda ini ditutup, nggak seberapa lama dari situ, 1 jam kemudian dia mendengar ada suara perempuan. Nah, suara perempuan ini jelas banget. Dia mendengar banget suara itu, kayak manggil-manggil nama seseorang. Tapi Johan sendiri nggak begitu jelas. Dia ini ngomong apa. Tapi ini suara perempuan. Jelas banget. Nah, suara ini dari arah kejauhan. Tiba-tiba berhenti dan pindah mendekat ke arah tenda Johan. Johan ini sudah berusaha mengabaikan. Karena dia sudah tahu, di gunung selalu ada gangguan-gangguan semacam ini. Dia mencoba membiasakan diri. Tapi gangguan di Cisentor itu dirasa Johan memang benar-benar luar biasa. Dia sampai benar-benar merasa takut waktu itu karena suara perempuan ini itu dekat banget dengan tenda Johan. Seolah-olah si perempuan ini kayak duduk persis di samping tendanya Johan.
Jadi karena waktu itu Johan mendengar ada suara perempuan di samping tendanya, dia tutuplah telinga si Erika. Gak lama kemudian Johan ini dengar jelas suara perempuan ini ketawa, dan ketawanya itu kayak melayang menjauh. Nah di situ secara otomatis bulu kuduk Johan ini merinding semua. Gak lama setelah itu suara ini pun pergi, gak terdengar lagi. Johan mencoba untuk tidur. Dia coba memejamkan mata dan akhirnya dia tertidur. Pada saat tidur inilah dia itu mimpi. Dia ketemu istrinya, si Agnes itu. Agnes ini dilihat Johan ada di sana. Dia pakai gaun putih, tipis banget gaunnya. Tiba-tiba Agnes ini buka tenda dan ngajak Johan itu keluar. Setelah Johan ini keluar, Johan ini yang bisa diucapkan ke istrinya itu, dia cuma bilang, "Mah, aku kangen mah sama kamu mah." Tapi waktu itu si Agnes ini, istrinya Johan ini cuma diem. Dia cuma gandeng tangannya Johan, ngajak Johan menuju ke bangunan pondok yang ada di Cisentor itu. Setelah masuk ke sana, mohon maaf ini harus kami ceritakan, di situ Johan ini diajak berhubungan suami istri oleh Agnes. Disitulah mereka berhubungan suami istri, dan di tengah-tengah mereka bergumul itu, Johan ini tiba-tiba melihat wajah istrinya itu berubah. Wajah istrinya ini jadi hancur dan keluar darah dari matanya. Disitulah Johan langsung melemparkan badannya, dan si perempuan ini yang tadinya mirip dengan wajah istrinya tiba-tiba ketawa cekikian sampai Johan ini langsung pingsan di sana. Nah barulah dia ini sadar. Pagi harinya dibangunkan oleh Erika. Papa semalam ngapain tidur sini? Langsung Johan ini kaget. Ternyata waktu itu Johan pingsan di pondok tersebut. Seingat Johan, dia ini tidur dalam tenda dan dia mimpi ketemu istrinya itu. Akhirnya dia bilang ke anaknya, "Gak apa-apa, Ce. Papa tadi kayaknya ngelindur. Ayo masuk lagi ke tenda." Nah waktu itu sudah pagi. Dia akhirnya setelah masuk tenda, dia keluarkan alat-alat masak. Dia masak sebentar. Dan pada saat masak itu, dia panik. Johan ini mengingat lagi kejadian yang dialami semalam. Kejadian yang belum pernah dialami Johan sebelumnya. Dia itu kayak merasa gak masuk akal. Kenapa dia mimpi ketemu istrinya dan tiba-tiba istrinya ngajak dia berhubungan dan wajah istrinya itu berubah jadi menyeramkan. Hal ini disimpan sendiri oleh Johan. Setelah dia selesai masak, sarapan pagi, mereka melanjutkan jalan. Nah waktu itu setelah dari Cisentor ini, dia melihat Erika ini sudah ogah-ogahan. Jalan itu dia sudah loyo. Jadi dia jalan sekitar 10 langkah, dia berhenti. Tapi mau gak mau Johan harus tetap ngemong. Mau gak mau, dia harus tetap memperhatikan Erika. Apapun yang diinginkan Erika, Johan tetap harus mau. Dan inilah yang diinginkan Erika. Dia jalan 10 langkah, dia minta berhenti, dia minta minum. Johan sempat mengingatkan, "Ce, kalau minum jangan banyak-banyak, nanti kamu malah lemes." Tapi Erika bilang, "Iya Pak, memang Cece haus Pak." "Oh ya udah gak apa-apa lah, minum." Nah karena saking lambatnya perjalanan mereka itu, begitu mereka sampai di Rawa Embe, ini sudah sekitar jam 4:30 sore. Dan waktu itu cuacanya benar-benar dingin. Johan ini sempat ngelihat persediaan air. Karena persediaan air itu sudah mulai menipis, dia ngisi di Rawa Embe itu. Setelah air terisi, mereka melanjutkan perjalanan lagi. Johan bilang ke Erika, "Ce, sabar ya Ce, sebentar lagi sampai. Kita sampai di alun-alun. Ini loh, kamu lihat petanya." Nah waktu itu Erika ini sudah loyo, sudah ogah-ogahan. Dia hanya jalan pelan. Dan sekitar hampir 1 jam lebih dia jalan, sampailah mereka di Sabana Lonceng. Di sana ternyata banyak sekali pendaki yang mendirikan tenda di situ. Begitu sampai di sana, Johan ini sempat ngobrol ke beberapa pendaki yang lain, kira-kira memungkinkan nggak kalau dia naik ke puncak Rengganis. Nah beberapa pendaki bilang, "Oh sampai Mas, bisa Mas. Kira-kira paling 15 menit. Coba naik aja." Karena waktu itu belum terlalu gelap, Johan langsung ngajak si Erika ini naik ke puncak Rengganis. Dan seperti itu juga, pada saat menuju ke puncak Rengganis ini, Erika juga loyo, ogah-ogahan. Tapi karena waktu itu dia nggak bawa beban, tas-tas semua ditaruh di Sabana Lonceng, Erika agak bisa berjalan dengan cepat. Singkat cerita, begitu sampai di puncak Rengganis, si Johan ini tiba-tiba teringat dengan istrinya.
dia tiba-tiba sedih. Ternyata begitu Johan ngelihat ke arah Erika itu meneteskan air mata dan dia sedih. Begitu Johan ngelihat ke arah Erika langsung meluk Johan. Erika ini bilang dia kangen sama mamanya. Dan dari situlah Johan ini gak bisa mengungkapkan dengan kata-kata lagi, yang ada dalam diri mereka adalah kesedihan. Dua-duanya kangen dengan sosok Agnes. Dan setelah itu mereka turun. Hari sudah mulai gelap, mereka mendirikan tenda di Sabana Lonceng. Ternyata dengan adanya banyak pendaki di Sabana Lonceng, membuat Johan dan juga Erika ini gak bisa tidur. Jadi mereka terganggu dengan suara-suara pendaki ini. Mungkin karena mereka ini baru pertama kenal di sana. Pendaki-pendaki ini asalnya dari beberapa daerah. Ketika mereka bertemu di tempat itu, mereka saling bercerita satu sama lain. Akhirnya membuat beberapa orang itu terganggu, termasuk si Johan dan juga Erika ini. Baru mereka benar-benar bisa tertidur itu jam 3 dini hari. Dan setelah mereka tidur, mereka bangun di jam 7 pagi, mereka bersiap melanjutkan perjalanan. Berbekal informasi dari pendaki-pendaki ini, Johan akan melanjutkan perjalanan menuju ke Puncak Hyang dan selanjutnya ke Puncak Argopuro, dan langsung melanjutkan perjalanan menuju ke Danau Taman Hidup. Dan jarak yang ditempuh menurut pendaki-pendaki ini adalah sekitar 2-3 jam perjalanan. Setelah itu Johan melanjutkan perjalanan. Nah, di puncak itu Johan ketemu lagi dengan beberapa pendaki. Tapi pendaki-pendaki ini asalnya dari Bremi dan mereka mau melanjutkan perjalanan ke jalur Baderan. Setelah sampai di Puncak Hyang, dia melanjutkan perjalanan menuju ke Puncak Argopuro dan melanjutkan perjalanan lagi. Sesampainya di pos Cemoro Limo itu, suasana ini sudah mulai sore. Johan ini mempertimbangkan, ada beberapa pendaki yang baru saja membongkar tendanya di Cemoro Limo itu. Pendaki-pendaki ini bilang, "Mas, kalau bisa jangan ngecamp di sini, anginnya kenceng. Kasihan anaknya." Akhirnya Johan mengurungkan niatnya. Harusnya waktu itu dia ngecamp di pos Cemoro Limo ini, tapi karena dari informasi pendaki-pendaki ini bahwa di sana itu anginnya kenceng dan suhunya itu dirasa dingin banget, akhirnya Johan pun mengurungkan niatnya. Dia akhirnya melanjutkan perjalanan, padahal hari ini sudah mulai gelap. Ternyata pada saat dia jalan di sebuah tebing itulah, Johan ini benar-benar kesal. Dia membenci dirinya sendiri, dia menyalahkan dirinya sendiri, kenapa kok dia harus jalan di malam hari. Dia itu memperhatikan Erika. Sebelum-sebelumnya pada saat si Johan ini mendaki gunung, dia nggak pernah sesebel itu. Tapi karena waktu itu dia mendaki dengan anak perempuannya, yang dia khawatirkan waktu itu adalah anak perempuannya ini, si Erika. Dia berulang kali melihat kondisi Erika. Dia selalu tanya, "C, kamu nggak apa-apa, C?" Si Erika ini hanya terdiam. Dan terlihat matanya itu sudah sembab. Kayaknya si Erika ini benar-benar nahan tangisnya. Apalagi kondisi waktu itu sudah gelap. Mereka jalan di lereng yang sebelah kanan itu adalah jurang. Dan berulang kali Erika itu sempat terberosok di sebuah lubang. Inilah yang membuat Johan itu khawatir. Sampai-sampai waktu itu pada satu titik Johan ini meneteskan air mata. Dia nangis sesenggukan. Ngelihat situasi pada waktu itu. Dia nggak bisa membayangkan gimana kalau anaknya ini tiba-tiba jatuh ke dalam jurang. Dia nggak bisa membayangkan itu dan dia akhirnya peluk anaknya itu. Dia minta maaf ke anaknya. "C, papa minta maaf ya, C. Ngajak Cece jalan di malam hari gini." Terus Erika itu cuma diem, tangannya cuma lurus ke bawah. Akhirnya dari situ Johan bilang ke Erika, "Sudah Cece tenang ya. Kita jalan pelan-pelan ya, C. Kita sampai jam berapapun nggak masalah. Yang penting jalan pelan-pelan ya, C." Akhirnya mereka jalan masih di tepian tebing-tebing itu. Akhirnya di satu titik Erika ini berhenti. Dia bilang ke papanya, "Pak, Cece capek, Pak." "Kenapa, C? Cece mau minum?" "Enggak, Cece capek, Pak, mau tidur." "Sudah ya, sebentar lagi. Kita sebentar lagi sudah mau masuk hutan lumut. Kita dirikan tenda di sana aja." Terus si Erika ini cuma diem. Gak lama setelah itu muncul suara. Ada suara seperti bebatuan besar yang jatuh. Dan disitulah yang membuat Johan ini jantungnya itu langsung serasa mau copot. Dia langsung peluk anaknya itu. Dia tarik menjauh dari lokasi itu. Begitu Johan ini sambil ngelihat ke atas, ternyata di atas itu gak ada apa-apa. Gak ada batu yang jatuh,
juga nggak ada pohon yang jatuh. Dia semakin nangis sesenggukan di situ. Dan mungkin waktu itu ketika Erika melihat Johan ini nangis sesenggukan, Erika pun juga ikut-ikutan nangis. Jadi di tengah kegelapan malam, di pinggiran tebing itu, mereka berdua nangis. Disitulah Johan ini dalam hati sempat berkata, aku nggak mau naik gunung lagi. Ini terakhir kalinya aku naik gunung, aku kapok naik gunung. Di situ dia sempat ngomong seperti itu karena benar-benar sebel dia waktu itu. Dan setelah dia menangis nggak beberapa lama, mereka melanjutkan perjalanan. Dan dalam waktu perjalanan itu, Erika dan Johan ini nggak saling bicara, mereka diem. Sesampainya di sebuah lokasi ini benar-benar sepi, nggak ada suara apapun. Disinilah Johan itu baru tahu bahwa mereka ini baru melewati hutan lumut. Nah, menurut cerita-cerita yang beredar yang didengar oleh Johan, siapapun nggak akan berani melewati hutan lumut di malam hari. Tapi ketika Johan melihat kondisi anaknya yang sudah mulai capek dan dia butuh istirahat, mau nggak mau Johan akan memutuskan mendirikan tenda di hutan lumut tersebut. Dia cari tempat yang cukup untuk mendirikan satu tenda dan dia akan istirahat di sana. Nah, dalam perjalanan sekitar setengah jam dalam hutan lumut itu, Johan belum menemukan lokasi yang cocok. Sampai pada akhirnya kira-kira 45 menit perjalanan, waktu itu Erika ini sudah benar-benar sudah nggak bisa menahan rasa sedihnya. Dia nangis lagi. Dia bilang ke papanya itu, "Pak, Cece capek, Pak. Cece mau tidur, Pak. Cece capek, Pak." Akhirnya si Erika ini duduk benar-benar di tanah. Akhirnya dari situ, Johan sudah nggak bisa mikir lagi. Dia mendirikan tenda persis di hutan lumut tersebut. Ada tempat yang nggak terlalu besar. Lokasinya itu di samping 2 pohon besar yang ada di hutan lumut. Disitulah Johan mendirikan tenda. Dia melihat persediaan airnya ini masih ada 2 botol. Setelah tenda didirikan, Erika dan Johan masuk dalam tenda. Suasana ini benar-benar gelap. Pada waktu siang pun hutan lumut ini nggak tertembus sinar matahari. Jadi bisa dibayangkan ketika malam hari, sinar rembulan pun nggak tembus masuk ke hutan lumut. Jadi kondisinya itu gelap. Dan pada saat itulah ketika tenda sudah berdiri, Erika sudah masuk dalam sleeping bag. Tanpa nunggu lama, Erika ini sudah tertidur pulas. Di situ Johan ini menyadari bahwa anaknya ini benar-benar kecapean. Dan dari situ sampai si Erika ini tidurnya ngorok. Karena mungkin saking capeknya. Nggak beberapa lama dari situ, sekitar setengah jam kemudian, Johan pun ikut tidur. Dalam tidurnya itu, dia ini mimpi lagi ketemu istrinya, si Agnes. Agnes ini masih pakai gaun warna putih tipis. Dia jalan dan langsung masuk ke dalam tenda. Agnes ini langsung meluk Johan. Johan ini langsung ngomong ke istrinya itu, "Aku tahu kamu bukan istriku. Aku tahu kamu bukan istriku." Johan ini sama sekali nggak melihat ke arah wajah istrinya. Dia sambil ngomong seperti itu, "Aku tahu kamu bukan istriku. Aku tahu. Kamu nggak usah ganggu aku." Nah, si sosok perempuan ini langsung menghadapkan wajahnya ke arah Johan. Disinilah Johan melihat lagi, wajahnya itu menyeramkan, wajahnya hancur. Dan perempuan inilah yang selama ini hadir di dalam mimpinya Johan, yang selalu memiripkan wajahnya dengan wajah istrinya. Di situ akhirnya Johan itu nggak bisa ngapa-ngapain, dia hanya tegang badannya. Setelah itu baru nggak seberapa lama, sosok perempuan ini menghilang. Begitu pagi hari, Johan keluar tenda, dia melihat. Ternyata memang benar. Tenda ini didirikan Johan persis di tengah-tengah 2 pohon besar di hutan lumut. Hutan lumut ini meskipun di siang hari, dia nggak bisa melihat arah matahari. Karena benar-benar tertutupi oleh hutan yang begitu lebat dan di setiap batang-batang hutan itu ditumbuhi lumut semua. Inilah kondisi hutan lumut waktu itu. Johan sendiri nggak bisa membayangkan kenapa kok bisa sampai dia ini bermalam di hutan lumut. Padahal hutan ini seserem ini. Nah, sekitar jam 8 pagi, Erika ini bangun. Di situ masakan sudah disiapkan oleh Johan, mereka pun sarapan bareng. Nah, kali itu Erika ini menunjukkan wajah berserinya. Dia mulai pulih kembali. Erika tanya, "Pak, ini masih lama nggak, Pak, ke Danau Taman Hidup?" "Oh, nggak lama, C. Mungkin nggak sampai 1 jam. Papa yakin nggak sampai 1 jam. Ayo, setelah ini kita berangkat yuk." Akhirnya setelah mereka sarapan, mereka melanjutkan perjalanan. Ternyata sekitar 45 menit kemudian mereka sampai di Danau Taman Hidup. Disitulah mereka melihat banyak sekali tenda-tenda yang sudah berdiri di sana.
Johan sempat kenalan dengan beberapa pendaki yang ada di sana, dan untuk kali itu Johan dan Erika bermalam lagi di Gunung Arkopuro, tepatnya di Danau Taman Hidup ini. Malam itu terasa begitu menyenangkan karena banyak sekali pendaki-pendaki yang berbagi makanan. Di situ bahkan Johan ini sempat menikmati malam itu sampai sekitar jam 1 dini hari. Karena waktu itu dia keenakan ngobrol dengan pendaki-pendaki lain asal dari Bekasi dan juga dari Tangerang. Setelah ngobrol-ngobrol itu, Johan masuk tenda. Dia pun tidur. Belum lama Johan ini tidur, dia itu mimpi, dia merasa ada di Danau Taman Hidup. Tiba-tiba tendanya itu ada yang buka. Begitu dilihat ternyata yang buka ini adalah si Agnes, istrinya. Tapi waktu itu Agnes ini nggak berpenampilan seperti sebelum-sebelumnya. Dia pakai jaket tebal seperti layaknya seorang pendaki. Dan Agnes ini menyapa Johan. "Ayo Pak, makan dulu Pak, ini sudah disiapin." Nah, Johan ini juga merasa ini adalah sesuatu yang nyata. Dia keluar dari tenda, dia ngelihat Agnes itu kayak masak sesuatu. Dia akhirnya makan bersama Agnes, dan Johan ini sempat menghentikan makannya. Si Johan ini bilang ke Agnes, istrinya itu, "Mah, aku kangen Mah sama kamu Mah." Tapi waktu itu Agnes ini hanya menoleh ke arah Johan dan dia cuma melempar senyum. Setelah itu Agnes ini kembali lagi masak. Nah, setelah dia masak, dia dengar si Erika itu manggil dari dalam tenda, "Pa, Papa, Pa." Langsung Johan masuk dalam tenda, dia kebangun. Ternyata waktu itu sudah pagi. Johan baru menyadari bahwa dia ini mimpi, bertemu istrinya itu dia mimpi. Dan waktu itu tiba-tiba gak terasa air mata Johan ini menetes. Dia memang benar-benar merasa kangen dengan istrinya. Pagi itu dia sempat merenung di depan Danau Taman Hidup. Sekitar jam 9 pagi, tenda semua dibereskan, Johan dan Erika ini pun turun. Singkat cerita, setelah sampai di base camp, di situ banyak sekali pendaki-pendaki yang baru datang. Dan singkat cerita, setelah Johan ini ngambil mobilnya, dia pulang kembali ke Jakarta. Sesampainya Johan ini di Jakarta, ketika dia ini menurunkan barang-barangnya dari mobil, Johan ini belum ngomong satu pun pada Erika tentang pendakian tersebut. Tiba-tiba, Erika ini ngomong ke Johan, "Pak, kita kapan Pak naik gunung lagi Pak?" Nah, Johan ini kaget, "Loh Ce, kamu nggak kapok Ce?" "Enggak, siapa yang bilang kapok? Nanti kalau Bapak mau naik gunung, ajak Cece lagi ya." Johan sendiri juga nggak menyangka anaknya ngomong seperti itu. Dikiranya anaknya ini bakal kapok setelah mengalami kejadian yang begitu parahnya di Gunung Arkopuro. Ternyata anaknya ini sama sekali nggak kapok. Dan setelah kejadian waktu itu, setelah pendakian ke Gunung Arkopuro, 1 tahun kemudian, si Johan ini ngajak Erika naik ke Gunung Gede dan juga Gunung Pangrango. Dan sampai hari ini, Johan ini masih sering mendaki bersama anaknya itu. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Johan kepada Kembara Sunyi. Kami mengucapkan terima kasih kepada Johan dan juga kepada Erika tentunya. Semoga kisah ini bisa menghibur kalian semua. Dan mudah-mudahan kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.